Saya dari kelas Biologi 2. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester dari Ibu Junaida M. Maka, materi pembahasan bahasa Indonesia kita pada hari ini adalah kata. Maka, pembahasan pertama yang akan ketika kita berbahasa, memilih kata dalam suatu kalimat atau berbicara dengan orang lain, seperti memilih kata yang tepat. Ketika dalam suatu bahasa salah dalam memilih kata, maka apa yang diinginkan tidak akan tercapai, karena apa yang ingin disampaikan dalam bahasa seperti pembahasan kata banyak dibahas mengenai bahasa-bahasa di dalam buku, seperti sinonim, hiperonim. Makna kata yang diungkapkan sama dengan makna kata-kata yang lain, karena kata dasarnya atau biasa disebut dengan ground meaning. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai hiperonim dan hiponim. Selain bersinonim, ada makna-makna kata yang ada kata yang maknanya berada di atas kata makna yang lain dan mencakup makna-makna tertentu, seperti halnya bunga yang mencakup makna. Dalam sebuah kata juga terdapat pertentangan. Pertentangan yang biasanya terjadi dalam sebuah kata seperti yang pertama, antonim. Antonim adalah oposisi dari sebuah makna, seperti tinggi atau agak tinggi, atau yang pertama antonim. Antonim adalah oposisi dari sebuah makna, seperti tinggi atau agak tinggi atau tidak. Selanjutnya adalah meronimi. Meronimi adalah makna kata yang menunjukkan maknanya itu secara keseluruhan, bukan salah satunya, seperti kata atau sebuah bahasa yang akan kita baca atau semestinya kita pahami dulu bahasanya agar kita tahu apa makna kata. Denotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukan tugas kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konferensi. Misalnya seperti meja ialah benda tunjukan dari kata meja, yaitu benda perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar dan kakinya 4. Meja bisa berbentuk. Selanjutnya adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang dilibatkan oleh tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa kita pada seseorang tertentu, seperti misalnya wanita pesantren. Wanita pesantren sama dengan berkonsentrasi baik atau suka akan agama. Nah, wanita kampus atau yang biasa Nah, dalam bahasa sebuah kata juga terdapat makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, makna leksikal dan makna gramatikal itu sendiri terdapat dalam bagian kata atau bahasa, seperti yang kita ketahui bersama. Makna leksikal tidak sama maknanya dengan makna gramatikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari makna leksikal. Tapi jangan pernah salah mengartikan dari kalimat bau. Nah, seperti kalimat dalam bajunya bau sekali selalu diartikan bajunya berbau sangat harum. Kemudian dalam pembahasan kita juga ini terdapat bentuk kata. Nah, bentuk kata ini adalah kata bahasa Indonesia. Maka penjelasannya bisa mencakup seperti ini. Jadi, dalam makna bentuk kata itu sendiri, bisa kita pastikan atau kita jelaskan mengenai maksudnya. Jadi, kata turunan berbeda bentuk dan maknanya dari kata dasar. Selanjutnya, dalam pembahasan kata bahasa atau bahasa dalam kata adalah singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri. Selain contohnya A.S. Karmawijaya, ada juga contoh yang lain seperti Muhammad Yamin yang disingkat dengan Yamin.
Nah, selain contohnya A.S. Karmawijaya, ada juga contoh yang lain seperti Muhammad Yamin yang disingkat dengan Yamin. Nah, penjelasan berikutnya dalam bagian B. Nah, dalam bagian B ini kita akan membahas mengenai akronim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari akronim ini sendiri. Akronim. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa huruf awalnya itu diawali dengan huruf kapital. Tidak bisa sembarangan ditulis dengan huruf kecil di awal atau biasanya ditulis. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan. Nah, yang dimaksud dengan akronim yang bukan nama diri atau gabungan ini adalah akronim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urutan kata. Nah, selain yang sebelum-sebelumnya kita bahas, kali ini kita akan membahas mengenai urutan kata. Selain pilihan kata. Nah, pengusaha wanita adalah pengusaha, bisa jadi dia seorang wanita, seorang ibu-ibu, ataupun seorang pria, atau asalkan dia menghasilkan wanita. Nah, menghasilkan wanita. Nah, pengusaha wanita adalah pengusaha, bisa jadi dia seorang wanita, seorang ibu-ibu, ataupun seorang pria, atau asalkan dia menghasilkan wanita. Nah, menghasilkan wanita. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Nah, perfix. Perfix di sini adalah kata imbuhan atau afikasi awalan. Perfix ke, p, dan se. Contoh kalimat perfix adalah Agus teroan dan perskean. Contoh kalimat konfliks adalah pengaturan jam kerja telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini undang-undang dalam sebuah peristiwa. Sufiks merupakan kata imbuhan yang biasanya berada di belakang kata dasar, bukan di depan, tetapi di belakang kata dasar. Sufiks sama dengan an, atau se, termasuk kata gantinya. Nah, kata bersama atau langsung maupun secara tidak langsung. Nah, di sini kita juga akan membelai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, hari peristiwa, hari sejarah, ataupun memperingati hari-hari yang lainnya. Huruf pertamanya penulusan huruf kapital yang lainnya seperti huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, dan nama dokumen menteri, kecuali kata seperti. Mengenai dari makna kata. Kata adalah kita bisa berpikir dengan sebuah kata. Berpikir terjadi dengan menggunakan kata-kata akal. Kata-kata akal dan itu sangat berperan penting untuk menyadari kata-kata yang dipakai, yaitu pengertian yang dipakai apa dan kenyataan apa. Pengertian kata dapat juga dilihat dari sudut fungsinya dalam suatu keputusan atau yang biasa disebut dengan kalimat. Pengertian kata dapat berfungsi sebagai subjek ataupun predikat dalam term, bisa berupa term tunggal ataupun term majemuk. Term itu tunggal apabila hanya atas satu kata saja. Misalnya binatang, membeli, mahal, kucing, dan isi dan luas pengertian dari sebuah kata. 1. Isi suatu pengertian atau kata atau term sering disebut komprehensi, sedangkan luas suatu pengertian dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan, manakah bagian-bagian atau unsur-unsur suatu pengertian tertentu. Pengertian atau term manusia misalnya mengandung unsur pemerintah, diangkat oleh pemerintah, ada surat keputusan pemerintah, dan sebagainya. Luas pengertian atau kata atau tren adalah benda-benda atau lingkungan realitas.
Luas pengertian juga dibedakan ke dalam: satu, luas yang mutlak, dan ada luas yang fungsional. Luas yang mutlak adalah luas pengertian terlepas dari fungsinya dalam kalimat. Luas pengertian juga dibedakan ke dalam: satu, luas yang mutlak, dan ada luas yang fungsional. Luas yang mutlak adalah luas pengertian terlepas dari fungsinya dalam kalimat. Semakin banyak isinya atau komprehensi bertambah, semakin kecil luas daerah atau lingkupan ekspresinya. 2. Semakin sedikit isinya atau konferensinya, term dan juga ekstensi. Benda: substansi mineral, tumbuhan, binatang, dan manusia. Benda hidup: substansi yang tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Komprehensinya: pembagian kata. 1. Kata seperti itu dikatakan merupakan pernyataan lahiriah dari pengertian. Namun demikian, kata tidak sama dengan pengertian ataupun term. Kata atau term kalau dilihat dari sudut arti adalah sebagai berikut. A. Univok atau sama suara sama artinya. Artinya kata yang menunjukkan pengertian yang sama pula. Misalnya banyak barang yang sama, tetapi serentak juga berbeda-beda dalam kesamaannya. Itu kata ada, misalnya apabila kata itu dikenakan pada Tuhan, sehingga kita terbiasa dalam melakukannya. Meskipun itu tidak secara formalitas, tetapi kita sudah bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita dan bermasyarakat dengan orang lain nanti tentunya. Nah, contoh yang lain seperti rumah makan, berarti rumah itu berkaitan dengan orang yang sedang makan. Dan juga rumah kunjung. Nah, rumah kunjung tentunya sudah berkaitan dengan orang-orang yang berkunjung ataupun selanjutnya adalah kata atau term. Kalimat dilihat dari sudut isi adalah sebagai berikut. A. Abstrak, kata yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya atau misalnya. Nah, dalam sebuah kata pun kita harus banyak mempelajari agar kita tidak salah dalam mengucapkan kata dalam suatu bahasa atau dalam berbahasa. Terlebih, nah, kata atau term pun, kata atau term kalau dilihat dari dari luas adalah sebagai berikut. Term singular atau kata atau term kalau dilihat dari sudut luas adalah sebagai berikut: barang atau golongan yang tertentu. Misalnya slamer, orang itu, kebiasaan itu, yang terpandai dan mendapatkannya. Misalnya slamet, orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai ataupun yang terbodoh, yang terpintar, yang paling imajinatif, dan yang paling berinovatif, dan juga sebagainya dalam kehidupan kita. Term partikel. Term ini menunjukkan hanya sebagian dan seluruh luasnya. Artinya menunjukkan lebih dari satu, sebagian, dan seluruh luasnya. Artinya lebih dari satu, tetapi tidak semua bahannya. Dan juga kita bisa apa, misalnya beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang pemuda, dan sebagainya. Nah, term ini menunjukkan seluruh lingkungannya dalam bawahannya masing-masing tanpa ada yang terkecualikan. Misalnya semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Nilai rasa dan kata-kata emosional. Nah, bahasa adalah sesuatu yang hidup, suatu ekspresi dari manusia yang hidup pada saat itu sendiri. Kita juga mengalaminya. Term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian dari semua bawahannya, dari seluruh luasnya. Artinya menunjukkan lebih dari satu. Jika lebih dari satu. Komprehensinya: pembagian kata. 1. Kata seperti itu dikatakan merupakan pernyataan lahiriah dari pengertian. Namun demikian, kata tidak sama dengan pengertian ataupun term. Seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing, tanpa ada yang terkecualikan.
Misalnya, semua orang, setiap dosen adalah binatang, dan sebagainya. Seluruh mahasiswa adalah jalan, dan seluruh siswa berhak mendapatkan pelajaran yang maksimal dari seorang guru. Nah, seorang guru untuk seluruh mahasiswa, bukan satu orang guru untuk satu orang, tapi untuk semua. Equal voice atau sama suara, tetapi tidak bisa disamakan dengan hal-hal lainnya. Artinya, kata orang misalnya menunjukkan arti atau arti juga suatu keadaan gawat. Kata kambing hitam misalnya menunjukkan arti dari kambing hitam atau seseorang yang dituduhkan atau seseorang yang dipersalahkan. Disebut juga dengan kambing hitam. Dia dijadikan kambing hitam atas kesalahannya, padahal orang tersebut tidak memiliki salah sedikit pun. Nah, analog sama suara itu berbeda, sedangkan artinya di satu pihak ada kesalahan, di lain pihak ada perbedaannya. Artinya, kata yang menunjukkan banyak barang yang sama, tetapi serentak juga berbeda-beda dalam kesamaannya itu. Kata ada misalnya apabila term analog dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu atributif dan proporsional. Term analog atributif adalah term yang terutama digunakan dalam arti sesuatu, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain, karena hal-hal lain itu memiliki sehubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Misalnya kata sakit mendapatkannya, misalnya selamat. Orang itu kesebelasan itu, yang terpandai ataupun yang terbodoh, yang terpintar, yang paling imajinatif, dan yang paling. Bila dicontohkan dengan rumah makan, maka rumah makan itu berhubungan dengan orang-orang yang sedang makan. Dan jika rumah inap, maka rumah itu berhubungan dengan orang-orang yang menginap di rumah tersebut. Term analog proporsional adalah term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya, kata daun tumbuh-tumbuhan dan kata meja untuk daun meja, daun untuk telinga untuk hidung, tidak ada daun hidungnya. Dan juga untuk sebuah masyarakat itu ada untuk gadis disebut daun muda, daun pintu, dan sebagainya. Maka dalam term analog proporsional ini kita bisa memahami bahwa semuanya tidak bisa disamakan, tetapi yang sama tidak bisa dibedakan. Nah, untuk lebih memahami pelajaran bahasa Indonesia mengenai kata ini, kita harus lebih memahami, lebih belajar dengan giat agar dengan sesungguhnya mengerti akan pembahasan yang ada dalam bahasa Indonesia ini. Dalam sebuah kata juga terdapat pertentangan. Pertentangan yang biasanya terjadi dalam sebuah kata seperti yang pertama, antonim. Antonim adalah oposisi dari sebuah makna seperti tinggi atau agak tinggi atau tidak. Yang pertama, antonim. Antonim adalah oposisi dari sebuah makna seperti tinggi atau agak tinggi atau tidak. Selanjutnya adalah meronimi. Meronimi adalah makna kata yang menunjukkan maknanya itu secara keseluruhan, bukan salah satunya, seperti kata atau sebuah bahasa yang akan kita baca atau semestinya kita pahami dulu bahasanya agar kita tahu apa makna kata. Denotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukan tugas kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konferensi. Misalnya seperti meja ialah benda tunjukan dari kata meja, yaitu benda perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar dan kakinya 4. Meja bisa berbentuk. Selanjutnya adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang dilibatkan oleh tautan pikiran yang menimbulkan
menunjukkan nilai rasa kita pada seseorang tertentu, tapi juga suatu keadaan gawat. Kata kambing hitam misalnya menunjukkan arti dari kambing hitam atau seseorang yang dituduhkan atau seseorang yang dipersalahkan. Disebut juga dengan kambing hitam. Dia dijadikan kambing hitam atas kesalahannya, padahal orang tersebut tidak memiliki salah sedikit pun. Nah, analog sama suara itu berbeda, sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaan, di lain pihak ada perbedaannya. Artinya, kata yang menunjukkan banyak barang yang sama, tetapi serentak juga berbeda-beda dalam kesamaannya itu. Kata ada misalnya apabila term analog dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu atributif dan proporsional. Term analog atributif adalah term yang terutama digunakan dalam arti sesuatu, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain, karena hal-hal lain itu memiliki sehubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Misalnya kata sakit dalam mendapatkannya, misalnya selamat. Orang itu kesebelasan itu yang terpandai ataupun yang terbodoh, yang terpintar, yang paling imajinatif, dan yang paling dicontohkan dengan rumah makan. Maka rumah makan itu berhubungan dengan orang-orang yang sedang makan, dan jika rumah inap, maka rumah itu berhubungan dengan orang-orang yang menginap di rumah tersebut. Mendapatkannya, misalnya selamat. Orang itu kesebelasan itu yang terpandai ataupun yang terbodoh, yang terpintar, yang paling imajinatif, dan yang paling. Term analog proporsional adalah term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya kata daun tumbuh-tumbuhan dan kata untuk meja. Daun meja, daun untuk telinga, daun telinga untuk hidung, tidak ada daun hidungnya. Dan juga untuk sebuah masyarakat itu ada untuk gadis disebut daun muda, daun pintu, dan sebagainya. Maka dalam term analog proporsional ini kita bisa memahami bahwa semuanya tidak bisa disamakan, tetapi yang sama tidak bisa dibedakan. Nah, untuk memahami pelajaran bahasa Indonesia mengenai kata ini, kita harus lebih memahami, lebih belajar dengan giat agar dengan sesungguhnya mengerti akan pembahasan yang ada dalam bahasa Indonesia ini. Term analog proporsional adalah term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya kata daun tumbuh-tumbuhan dan kata untuk daun meja, daun untuk telinga, daun telinga untuk hidung, tidak ada daun hidungnya. Dan juga untuk sebuah masyarakat itu ada untuk gadis disebut daun muda, daun pintu, dan sebagainya. Maka dalam term analog proporsional ini kita bisa memahami bahwa semuanya tidak bisa disamakan, tetapi yang sama tidak bisa dibedakan. Nah, untuk memahami pelajaran bahasa Indonesia mengenai kata ini, kita harus lebih memahami, lebih belajar dengan giat agar dengan sesungguhnya mengerti akan pembahasan yang ada dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian dalam pembahasan kita juga ini terdapat bentuk kata. Nah, bentuk kata ini adalah kata bahasa Indonesia. Maka penjelasannya bisa mencakup seperti ini. Jadi, dalam makna bentuk kata itu sendiri, bisa kita pastikan atau kita jelaskan mengenai maksudnya. Jadi, kata turunan berbeda bentuk dan maknanya dari kata dasar. Selanjutnya, dalam pembahasan kata bahasa atau bahasa dalam kata adalah singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri. Selain contohnya A.S. Karmawijaya, ada juga contoh yang lain seperti Muhammad Yamin yang disingkat dengan Muh Yamin. Nah,
Selain contohnya A.S. Karmawijaya, ada juga contoh yang lain seperti Muhammad Yamin yang disingkat dengan Yamin. Nah, penjelasan berikutnya dalam bagian B. Nah, dalam bagian B ini kita akan membahas mengenai akronim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari akronim ini sendiri. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa huruf awalnya itu diawali dengan huruf kapital. Tidak bisa sembarangan ditulis dengan huruf kecil di awal atau biasanya ditulis. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan. Nah, yang dimaksud dengan akronim yang bukan nama diri atau gabungan ini adalah akronim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urutan kata. Nah, selain yang sebelum-sebelumnya kita bahas, kali ini kita akan membahas mengenai urutan kata. Selain pilihan kata. Nah, pengusaha wanita adalah pengusaha, bisa jadi dia seorang wanita, seorang ibu-ibu, ataupun seorang pria, atau asalkan dia menghasilkan wanita. Nah, menghasilkan wanita. Nah, perfix. Perfix di sini adalah kata imbuhan atau afikasi awalan. Perfix ke, p, dan se. Contoh kalimat perfix adalah Agus Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Selanjutnya adalah nilai rasa dan emosional, dinyatakan oleh Porphyro, termasuk dalam arti kata. Bahasa adalah sesuatu yang hidup, satu ekspresi dari manusia yang hidup bersama. Kata-kata bukan hanya menunjukkan kenyamanan atau fakta-fakta atau barang-barang yang objektif, tetapi menyatakan sikap dan atau perasaannya terhadap sesuatu ataupun sesuatu benda yang ada. Namun, jika lebih didalami, barang-barang yang objektif dapat menyatakan sikap ataupun perasaan seseorang. Nah, itu bandingkan di antara kata kau, kamu, saudara, Anda, tuan, nyonya, paduka, dan lain-lain sebagainya. Term analog dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu atributif dan proporsional. Term analog atributif adalah term yang terutama digunakan dalam arti sesungguhnya, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain, karena hal-hal lain itu memiliki sehubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Misalnya kata sakit dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita dapat lebih mengerti bahwa tidak semuanya bisa kita anggap mudah. Ada hal yang sulit sedikit pun akan menjadi lebih sulit jika kita hanya jika kita berbesar hati ataupun bersabar dalam melakukan sesuatu, dalam memahami materi ataupun sebaliknya, maka mungkin materi itu bisa dipahami, tapi jangan sesekali bilang mudah, karena tidak ada pembelajaran, tidak ada studi, tidak ada materi yang mudah. Semuanya hanya melewati IQ dan pikiran kita. Seperti bahasa Indonesia ini tadi, seperti yang saya bilang, mungkin kita menganggap sesuatu masalah ini benar, tetapi di balik yang benar itu terdapat lebih banyak lagi yang benar. Maka jangan anggap mudah semuanya. Sekian dan terima kasih atas kesaksian teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Saya selaku mahasiswi dari UIN Sumedang mengucapkan terima kasih banyak apabila ada kesalahan dalam video saya ini. Saya juga hanya seorang manusia biasa yang mungkin dapat melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengharapkan nilai yang bagus dan like dan subscribe dari teman-teman saya harapkan untuk mensukseskan video saya ini.